ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Sekalian rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita di kajian kitab Fawaidul Fawaid. Insyaallah kajian kita kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah teguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam ini. Para jamaah sekalian, kitab ini Fawaidul Fawaid diberi nama oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi memang, yaitu yang menulis ulang secara sistematis. Asli dari buku ini Al-Fawaid namanya. Nama kitab aslinya Al-Fawaid yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab Al-Fawaid disusun oleh Ibnu Qayyim tentu tidak sistematik. Temanya tidak berurutan. Lalu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, guru kita, menyusun kembali buku ini dengan sistematika keilmuan. Disusun kembali oleh beliau agar kita mudah memahami alur dan bahasan buku ini dengan baik. Dimulai dari pembahasan tentang tauhid, akidah, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang tafsir, dan dilanjutkan bahasan tentang hadis, fikih, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah akhlak dan hati. Buku ini, sebelum kita bicara tentang buku ini, buku ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang sering kita dengar namanya. Sebuah buku yang unik, dikatakan oleh para ulama kitab yang unik memang, tetapi sesuai dengan namanya, yaitu Fawaid. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah mengatakan di muqaddimah kitab ini, beliau bilang buku ini sangat menakjubkan, kata beliau. Menakjubkan, sesuai dengan namanya, sesuai dengan judul bukunya, Fawaid. Artinya apa? Buku ini memang syarat dengan mengandung manfaat yang sangat banyak sekali, kata beliau, dan penuh dengan materi ilmiah yang langka didapatkan oleh umat. Faedah yang sangat banyak, materinya langka, sangat jarang didapat di kitab-kitab yang lain. Luar biasa. Pembahasannya mengajak kita untuk menyelami hakikat syariat Islam, hakikat dan hikmah syariat dalam berbagai macam permasalahan. Diungkap semua permasalahan yang berkaitan dengan Islam, hikmah dan hakikatnya, terutama terkait kandungan ayat-ayat Al-Quran maupun fikih. Diungkap kandungan ayat-ayat Quran yang kita dapatkan di tafsir-tafsir yang lain. Kecerdasan beliau dalam memahami ayat Al-Quran luar biasa, dengan tetap fokus pada hal-hal yang rinci yang jarang diketahui kebanyakan orang. Didetailkan permasalahan-permasalahan itu oleh penulis ini, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai beliau mengatakan
Penulisnya yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan mengaitkan pembahasan tersebut dengan cara melahirkan pancaran cahaya hati dan keluhuran jiwa. Jadi dikaitkan dengan apa? Hati. Bagaimana cara membersihkan hati, kemudian bagaimana cara memperbaiki sikap, perilaku, akhlak dari situ. Jadi dikaitkan kajian-kajian beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dikaitkan dengan konsep tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa. Sehingga buku ini ibaratnya, kata beliau, adalah laksana ensiklopedi dalam memahami Islam. Luar biasa. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang keutamaan buku ini. Jadi materi yang terdapat dalam kitab Al-Fawaid ini luar biasa. Ulasannya dalam, kompilasinya tepat, dan petikan-petikan hikmahnya sangat indah sekali. Jadi luar biasa beliau ini. Ibnu Qayyim tidak menyusun buku ini dengan sistematika atau metode tertentu. Jadi seolah-olah ini merupakan kompilasi dari nukilan-nukilan ilmu keislaman. Jadi kayak catatan-catatan harian beliau, atau apa yang terbersit di benak beliau berkaitan dengan pemahaman sebuah ayat Al-Quran. Terbersit di benak tentang makna sebuah ayat, atau faedah dari sebuah ayat, manfaat dari sebuah ayat, beliau tuangkan. Beliau tuangkan. Sebagaimana Syekh Ali Hasan Al-Halabi juga kerap kali mengatakan kepada kita di beberapa majelis-majelis pertemuan kita di Indonesia, Jakarta. Beliau sering mengatakan, jika kalian membaca ayat Quran atau hadis, atau kalian membaca sejarah Rasulullah SAW, kemudian terbersit di benak kalian faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang kalian baca itu, maka tulislah faedah-faedah itu, catat faedah-faedah itu. Jangan sampai pelajaran yang ada di benak kalian itu hilang dengan waktu. Saya pribadi, kata beliau rahimahullah, selalu mengantongi kertas kecil di kantong saya ini dengan bolpen. Kenapa? Kalau saya membaca satu ayat hadis atau membaca kitab atau sirah nabawiyah, ada faedah di situ, saya akan catat langsung. Alhamdulillah, kata beliau, di perpustakaan saya, ini beliau yang ngomong rahimahullah, terakhir kedatangannya di Jakarta, ada satu kardus dari kumpulan dari kertas-kertas yang saya kantongin. Begitulah mereka ahlul ilm jemaah. Apalagi sekelas Imam Ibnu Qayyim ya. Jadi itulah beliau menulis catatan-catatannya, faedah-faedah dari apa yang terlintas di benak beliau berkaitan dengan makna dari sebuah ayat atau makna dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang buku ini. Jadi kayak ensiklopedi Islam, kumpulan dari berbagai macam bahasan berkaitan dengan hakikat Islam atau hikmah-hikmah yang ada di balik sebuah ayat Al-Quran. Baik berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tafsir, hadis, fikih, akhlak, maupun masalah tazkiyatun nafs. Banyak hal yang disajikan dalam buku Fawaidul Fawaid ini. Penulisnya adalah Al-Imam yang dikenal dengan nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Perlu kita ketahui siapa nama asli beliau ini. Ini sedikit ringkasan biografi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sampai para ulama itu mengatakan tentang Ibnu Qayyim ini seperti ini jemaah. Biografi penulis
ya, tentang tarjamah mukhtasara tentang Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim salah seorang ulama terkemuka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia merupakan salah satu mercusuar kebenaran. Lihat, alam mercusuar kebenaran. Dan karenanya pantas jika dijuluki Al-Imam Al-Jalil, imam besar dalam keilmuan Islam. Petunjuk ulama ini memancarkan cahaya dan rahmat. Beliau benar-benar hidup demi Rabbnya, untuk kitabnya dan untuk sunnah sang penutup para nabi. Ia hidup sebagai kehidupan para siddiqin dan syuhada. Sebagaimana kehidupan para siddiqin syuhada, beliau membuka hatinya untuk memberikan cahaya. Jadi dan seterusnya pujian para ulama tentang Imam Ibnu Qayyim, luasnya ilmu beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Siapa nama asli beliau ini? Beliau Al-Imam Asha wal Qur'anu baina ainaihi. Beliau ini hidup, ya, hidup sedangkan Al-Quran itu senantiasa ada di benak beliau, katanya, di pikirannya, di dalam hatinya. Beliau hidup sedangkan Al-Quran itu senantiasa menjadi petunjuk beliau dalam kesehariannya. Hidupnya, kesehariannya tidak akan keluar dari petunjuk Al-Quran. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Guru beliau yang senantiasa, yang beliau di mana mengambil ilmu darinya, yaitu siapa? Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini guru beliau yang senantiasa duduk bersamanya, mengambil ilmu darinya sampai Syekhul Islam wafat. Inilah Imam Al-Jalil Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nama aslinya beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar. Nama aslinya Muhammad. Itu namanya. Namanya Muhammad. Abu Bakar itu nama ayahnya. Jadi Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Hariz Az-Zur'i Ad-Dimashqi. Berarti namanya Muhammad, ayahnya namanya Abu Bakar, kakeknya namanya Sa'ad bin Hariz, dari keluarga Hariz Az-Zur'i. Zur'i itu nama satu desa di Damaskus. Nama satu desa di Damaskus, Zur'a. Berarti beliau tinggal di mana? Damaskus, lahir di Damaskus, Dimashq. Beliau dijuluki dengan nama Syamsuddin. Julukannya Syamsuddin, matahari buat agama ini. Waduh. Kunyahnya, panggilannya beliau adalah Abu Abdillah. Tapi lebih dikenal oleh para ulama dahulu dan sekarang dengan nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau sekarang diringkas, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim. Dahulu dipanggil dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kok dipanggil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah padahal namanya Muhammad bin Abu Bakar Az-Zur'i Ad-Dimashqi? Ini menarik juga ini. Ternyata jadi semua para ulama yang menulis tentang biografinya Imam Ibnu Qayyim ini mengatakan bahwa ayahanda beliau, yaitu Abu Bakar, itu Qayyimul Madrasah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Qayyimul Madrasah Al-Jauziyah. Nama Qayyim itu artinya pengelola, pengurus. Kalau sekarang apa? Mudir atau kepala sekolah.
Jadi ayahanda beliau rahimahullah itu adalah pengampu atau pengelola sekolahan. Nama sekolahannya adalah Al-Jauziyah. Nama sekolahannya Al-Jauziyah, itu nama sekolahan. Kok disebut nama Al-Jauziyah? Ya karena pendiri sekolah ini adalah Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, banyak orang tertukar antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Jadi ayahanda beliau itu pengampu, pengasuh sekolah Al-Jauziyah yang didirikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya. Jadi dari situ beliau dipanggil dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak dari kepala sekolah Al-Jauziyah. Jadi anaknya beliau nanti panggil gitu ya, ya An-Nabawiyah. Jadi dipanggillah, dikenalah dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, putra dari pengampu pengelola sekolah Al-Jauziyah. Luar biasa ya. Akhirnya dikenal dengan panggilan itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian beliau, para jamaah, berarti beliau ini belajar sama siapa? Belajar sama ayahnya. Disitulah beliau hafal. Pasti para ulama semua hafal Quran. Ya, pasti para ulama semua itu hafal Al-Quran. Jadi pertama kali belajar sama bapaknya. Ibnu Qayyim lahir di tanggal 7 Safar tahun 691 beliau lahir tanggal 7 Safar. Ya, guru pertama ayahandanya. Kemudian pada tahun 712 beliau bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi pada tahun 712 baru beliau bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau terkesima dengan ilmunya, dan sejak saat itu beliau mulazim, yakni berguru bahasa kita, duduk di majelisnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak meninggalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi murid utamanya beliau. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat, yaitu pada tahun 728. Sampai itu beliau. Nah, dari situlah Al-Imam Ibnu Qayyim ini menguasai banyak ilmu. Semua dimensi ilmu dalam syariat beliau kuasai. Mau bicara tafsir, orang yang ahli tafsir membaca penafsiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia akan mendapatkan ilmu baru. Ahli hadis jika membaca analisa hadis dari Ibnu Qayyim, dia akan mendapatkan ilmu baru. Luar biasa. Bicara tentang nahwu, beliau seperti ahli nahwu. Bicara tentang usul fiqh, beliau ahli usul fikih. Bicara fikih, beliau memang ahlinya. Secara madhab, beliau bermadhab Hambali. Tetapi beliau tidak terikat dengan satu madhab. Ibnu Qayyim tidak terikat dengan satu madhab, tetapi beliau kembali kepada sistem at-tarjih, yaitu apa? Menguatkan pendapat mana yang paling kuat dari madhab yang ada. Ya. Nah, Ibnu Qayyim ini, para jamaah, hidup di tengah konflik yang begitu hebat, konflik sosial, konflik politik, di mana saat itu negara-negara Islam banyak diserang oleh bangsa Tatar, kaum Mongol.
Ya, hulakukan. Ya, negara-negara Islam diserang. Baghdad dikuasai oleh Tatar dan Mongol dengan konspirasi dari orang Syiah namanya Ibnul Alqami. Dialah yang membukakan pintu kaum Tatar untuk menyerang Baghdad. Dan dia adalah orang Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah berkolaborasi dengan bangsa Tatar yang tak beragama untuk menghancurkan Islam di Baghdad yang saat itu menjadi pusat kerajaan. Begitulah akhirnya masuklah pemikiran-pemikiran di luar Islam seperti filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan pemikiran-pemikiran yang akhirnya keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan muncullah fenomena-fenomena fanatisme madhab. Jadi ibaratnya sampai mereka mengatakan kalau tidak bermadhab ini, madhab fulani, maka dia bukan orang Islam. Nah, datanglah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berusaha untuk mengembalikan masyarakat muslim kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya banyak sekali dari kitab-kitab beliau dipenuhi dengan bantahan-bantahan terhadap kaum filsafat, kaum ilmu kalam, dan banyak sekali bantahan-bantahan beliau terhadap kaum tasawuf, terutama masalah akidah, mengajak mereka kembali kepada akidah yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemikiran dan pemahaman para salafus salih. Itulah jihad luar biasa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau sangat menguasai ilmu dan dimensi-dimensi ilmu syariah. Murid-murid beliau adalah sosok ulama besar yang tak asing di telinga kita, yaitu murid beliau yang paling senior. Di antara murid beliau yang senior adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kita melihat Ibnu Katsir ini sosok ulama besar dalam bidang tafsir. Lah gurunya kayak apa? Yang ngajarin Ibnu Katsir ilmu tafsir ini dan tafsir siapa? Ibnu Qayyim. Kita mendengar nama Imam Ibnu Rajab yang menjelaskan hadis Arba'in Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan Ibnu Rajab seorang alim fikih dalam madhab Hambali. Bicara hadis sangat luar biasa. Gurunya siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Saya bacakan untuk meringkas biografi beliau. Komentar Imam Ibnu Qayyim tentang komentar Imam Ibnu Katsir tentang gurunya Ibnu Qayyim ini seperti apa. Saya bacakan ya. Saya mau bawa kitabnya terlalu gede, jadi saya foto aja tuh teman-teman ya. Zaman now ya. Nah, bacain komentar Imam Ibnu Katsir tentang gurunya Ibnu Qayyim. Lihat nih, sami'al haditha washtaghala bil ilmi wa bara'a fi ulumin muta'addidah. Beliau banyak mendengar hadis, maksudnya banyak mempelajari dan menghafal hadis. Dan beliau menyibukkan diri dengan ilmu ini sehingga beliau unggul dalam berbagai dimensi ilmu. La siyama ilmu tafsir wal hadis wal aslaini, terutama ilmu tafsir. Nah, ini Ibnu Katsir loh yang ngomong ya. Terutama ilmu tafsir sangat unggul beliau. Dan hadis, Ibnu Katsir juga ahli hadis. Dan berkaitan dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. Walamma ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minad diyaril Misriyah fi sanati 712 Hijriyah lazamahu ila an mata syekh. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pulang dari negeri Mesir, yaitu pada tahun 712, Ibnu Qayyim senantiasa berguru dengan Ibnu Taimiyah sampai Ibnu Taimiyah wafat. Fa akhadha anhu ilman jamma, dan dari Ibnu Taimiyah lah Ibnu Qayyim ini mengambil ilmu yang sangat banyak sekali. Masalah falahu minal istighal. Ini di samping dari
ilmu-ilmu yang sudah beliau tekuni sebelumnya. Waduh. Fasara faridan fi babihi fi fununin katsira, sehingga beliau ini adalah orang yang farid. Farid ini orang yang nggak ada duanya. Ya, tidak ada duanya ini beliau ini di dalam ilmu-ilmu ini, di dalam beberapa dimensi ilmu. Ma'akatsratit talab, dan beliau terus belajar lailan wa nahara, siang malam beliau belajar. Padahal sudah seperti itu. Wa katsratul ibtihal, dan beliau juga dikenal dengan sosok yang ahli ibadah. Wallahu akbar. Saya bacakan komentar Imam Ibnu Rajab. Tafaqqaha fil madhab, beliau belajar fikih dalam madhab Hambali. Wa bara'a wa afta, sehingga beliau menjadi mufti dan orang yang sangat menonjol dalam madhab Hambali. Wa lazama Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan beliau berguru dengan Ibnu Taimiyah. Wa tafannan fi ulumil Islam, dan beliau menguasai semua ilmu-ilmu Islam. Waduh, luar biasa jemaah. Wa kana 'arifan fit tafsir, dan beliau sangat alim dalam bidang tafsir Quran. La yujari fi, tidak ada yang bisa menyamai beliau dalam ilmu tafsir. Allahu akbar. Wa bi usulid din, dan beliau sangat menguasai ilmu akidah. Wa ilaihi fihal muntaha, sehingga semua orang generasi ketika ingin mempelajari masalah akidah kembali kepada Ibnu Qayyim. Wal hadis, begitu pula ketika mempelajari ilmu hadis, makna-makna hadis, kandungan-kandungan ilmu hadis, dan bagaimana mengambil sebuah hukum dalam hadis. La yulhaq fi dzalik, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Dan beliau juga mempelajari fikih, usul fikih, dan beliau juga mempelajari ilmu bahasa Arab, dan beliau al-yadut tuli, dan beliaulah yang berjasa besar dalam ilmu-ilmu ini. Wa ilmul kalam, sebagaimana beliau juga pelajari itu ilmu filsafat, dan beliau juga belajar nahwu dan yang lain sebagainya. Sebagaimana beliau juga seorang yang alim dalam bidang akhlak. Ini langsung saya terjemahin. Dan beliau sangat menguasai pandangan-pandangan ilmu tasawuf dan rincian-rincian detail-detail permasalahan dalam ilmu tasawuf. Beliau sangat unggul dalam hal ini. Wala ra'aitu awsa' minhu ilma, saya tidak pernah melihat orang yang ilmunya lebih luas seperti Ibnu Qayyim, tidak ada. Wala a'raf bima'anil Qur'an wa sunnah wa haqaqil iman, dan tidak ada orang yang lebih menguasai, tentu di zamannya dan setelahnya maksudnya, yang lebih faham makna-makna Al-Quran, hadis dan tentang keimanan melebihi beliau. Walaysa huwal ma'sum, bukan berarti beliau orang yang maksum bersih dari dosa, tidak. Tapi saya hanya mengatakan saya tidak melihat orang yang lebih alim dari dia. Sangat fair. Ya. Nah, inilah gambaran tentang Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, sedikit dari penjelasan tentang Imam Ibnu Qayyim. Kita masuk dalam bahasan kitab ini di bab yang pertama yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala dari kitab Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengangkat bahasan pertama tentang al-ikhlas, tentang ikhlas hanya untuk Allah. Imam Ibnu Qayyim, nah itu tadi sebagaimana background beliau itu jago dalam bidang apa tadi? Semuanya. Kali ini beliau mengungkap pembahasan tentang ikhlas ini dari ayat Al-Quran. Luar biasa. Allah berfirman, nanti silahkan dibeli bukunya ya, biar kita bisa baca bukunya. Nah, saya akan baca karena kata-kata yang terkandung ini ilmunya sangat dalam sekali. Allah berfirman, wa in min syai'in illa indana qazainuh, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah
perbendaharaannya, ya, dan tidak ada sesuatu pun. Lihat ini, saya baca pelan-pelan ya. Ini kalimat Ibnu Qayyim ini selalu dalam. Kalau bahasa kita berat nih kalimatnya ini. Ya, dan ini ayat Quran. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, kata Allah. Apa itu perbendaharaannya? Apa makna ayat ini? Ibnu Qayyim mengatakan, di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, ya, ini artinya apa? Ada kandungan makna dari ayat ini, kata beliau, yaitu, lihat ini, segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata. Segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata. Kenapa? Karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan, dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Anda tahu ayat ini maksudnya apa oleh semua para ahli tafsir? Tadi saya buka ayat ini, yaitu surat Hijr ayat 21 ini. Semua para ahli tafsir, Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Katsir sendiri, Imam Al-Baghawi yang saya buka tadi, sampai yang terakhir Imam As-Sa'di, para ahli tafsir mengatakan maksud dari ayat ini yaitu tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, yaitu Allah, khazanah, yaitu perbendaharaannya. Maksud dari ayat ini yaitu berkaitan dengan hujan. Bingung kamu? Jadi ayat ini konteksnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia berupa turunnya air hujan, yaitu sebagai rezeki buat manusia semua. Lalu Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini melainkan Allah yang mengendalikan. Hujan pun Allah yang mengendalikan. Pintu-pintu hujan Allah yang buka. Kunci-kunci hujan ini, turunnya hujan Allah yang buka. Tidak ada satupun dari makhluk yang mampu melakukan dan mengendalikan ini. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan dan menentukan kadarnya. Oh, di sini curah hujan tinggi, oh di sana sedang, oh di sana rendah, oh di sana malah nggak ada. Allah yang menentukan semua ini, karena Allah lah yang memiliki kunci dan membuka pintunya. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Ini semua kita tafsir kalau kita buka. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengurai makna lain dari ayat ini. Apa itu? Jika hanya Allah yang memegang kunci perbendaharaan itu, maka apa? Maka jika Anda, wahai manusia, punya hajat, mintalah sama zat yang memegang kunci perbendaharaan ini. Kenapa? Karena dialah yang mampu membuka kunci itu. Berarti zat inilah yang maha kaya. Kalau Anda meminta hajat Anda kepada yang lain, berarti maknanya apa? Meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan. Miskin ditambah miskin sama dengan nyungsep. Kan gitu kan? Jadi mintalah kepada zat yang memiliki perbendaharaan ini. Berarti ayat ini pun bukan sekedar bicara tentang nikmat hujan, tetapi ayat ini bicara tentang prinsip tauhid dan ikhlas. Yaitu ketika Anda berkeinginan, berhajat, tujukan, larikan keinginan Anda semua itu, hadapkan harapan Anda semua hanya kepada Allah yang memiliki kunci dan perbendaharaan kekayaan itu. Paham?
Beliau mengangkat ayat yang kedua. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabb-Nya lah kesudahan segala sesuatu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, semua akan kembali sama Allah. Ujungnya, berakhirnya hanya kepada Allah. Lihat komentar Ibnu Qayyim. Ayat tersebut mengandung mutiara hikmah yang dalam. Ya, semua dilarikan kepada makna tauhid sama beliau. Apa itu? Segala keinginan, lihat ini. Segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Dia, yaitu Allah, dan tidak berhubungan dengan Allah adalah semu serta sia-sia. Kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita. Jika harapan dan keinginan kita semua ini tidak ditujukan kepada Allah, maka harapan dan keinginan Anda ini fata morgana. Loh, apa hubungan dengan ayat? Kita lanjutkan. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Coba lihat ayat tadi, semua akan kembali kepada, berarti keinginan kita, harapan kita harus ditujukan kepada. Jika keinginan dan harapan kita bukan kepada Allah, berarti apa? Sia-sia. Nyambungnya di situ. Cerdas, luar biasa. Ya. Keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Balik sama Allah kok Anda nggak kesana, malah ke yang lain. Berarti sia-sia. Biar bermanfaat dan bernilai, jadikanlah semua keinginan dan harapan kita hanya kepada Allah. Padahal segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah. Karena semua akan berujung sama Allah. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya, kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya. Allah adalah puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hambanya. Lihat nih kalimat ini, saya ulangi. Allah adalah puncak segala tujuan, puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hambanya. Sama siapa? Allah. Inilah namanya keinginan dan cita-cita yang bermanfaat. Mencintai sesuatu bukan karena Allah, bukan untuk Allah, akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Capek doa. Contoh jemaah, kita bekerja di satu perusahaan. Perusahaan ini pasti punya apa? Ada jobnya. Kerjaan Anda A, B, D. Kerjain ini. Berarti agar pekerjaan saya bermanfaat, maka saya mengerjakan apa? A, B. Kan gitu kan? Di situ saya akan manfaat, dapat gaji, dapat ini, dapat promosi dan sebagainya. Tiba-tiba kita mengerjakan C, D, E, F, G, H, I, J, banyak. Tapi semua ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Anda bekerja larut malam, lembur, berhari-hari, dapat manfaat. Yang didapat apa? Pecat jemaah. Allah, cerdas ya, maknanya luar biasa. Wa inna ila rabbikal muntaha. Kita ini semua pulang sama Allah. Dan karena Allah, maka sia-sia saja. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma saja. Setiap hati yang tidak terkait dengannya akan celaka. Kembali kepada Allah. Jadi jika apa yang kita lakukan tidak mengarah kepada Allah, tujuannya tidak kepada Allah,
maka percuma saja, sia-sia. Udah begitu disiksa lagi. Setiap hati yang tidak terkait dengannya akan celaka, binasa lagi. Dan yang terparah itu terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Nggak bahagia itu. Loh, kalau dia merasa bahagia gimana? Ya itu tadi yang dibilang di atas. Tadi apa? Semu. Ini kebahagiaan semu saja. Ya. Kata, ini bahasa kita. Mas, bedanya makan tempe sama daging apa, Mas? Bedanya apa? Di mulut, Mas. Di perut sama. Inilah. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Ya. Segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Semua yang kita inginkan itu sebetulnya punya siapa? Punya Allah, karena Allah yang punya kekayaan. Karena semua yang kita inginkan itu punya Allah, maka harus ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Luar biasa. Atas dasar itu tidak ada yang lebih penting dicari selain Allah, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah. Lihat kalimat akhir, tidak ada yang lebih penting. Lihat kalimat ini, tidak ada yang lebih penting dicari selain Allah, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Qul, katakan, salatku, sembelihanku. Berarti apa? Semua ibadah yang saya lakukan berkaitan dengan Allah, atau semua ibadah yang saya lakukan berkaitan dengan manusia, semua itu untuk siapa? Untuk Allah. Wa mamati wa mahyaya, saya hidup, saya mati, saya melakukan semua aktivitas ini hanya karena Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena kita ini milik Allah. Ya. Kita milik Allah. Inna lillah. Kita semua milik Allah. Karena kita milik Allah, maka inna ilaihi raji'un. Maka kita akan kembali kepadanya. Jadi apa yang ada di alam semesta ini milik Allah. Sehingga jadikanlah semua keinginan kita, harapan kita hanya ditujukan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya afala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak saya tunjuki kalian dagangan yang menguntungkan, menyelamatkan kalian dari azab. Apa itu? Iman sama Allah dan hari akhir. Luar biasa catatan beliau berkaitan dengan ikhlas dari ayat Al-Quran. Kita dengarkan dulu azan. Ya, habis azan kita mungkin lanjutkan dengan sedikit atau tanya jawab. Ya, para jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan bahasan ini dengan mengaitkan apa yang beliau sajikan tadi dengan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan
ketentraman jiwa, kebahagiaan fisik, fisiknya bahagia, hatinya tentram, damai. Itu semua ternyata berkaitan dengan konsep yang tadi itu. Bukan dengan harta dan materi. Beliau mengatakan demikian. Hikmah tauhid yang tersirat pada bahasan sebelumnya adalah apa hikmahnya? Apa faedah di balik itu? Manfaat di balik itu adalah hati tidak akan tenang, tidak akan tentram, dan hati itu akan damai. Dengan apa? Dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Allah. Di hati kita ini akan tenang, tentram, damai, bahagia. Kapan? Kalau semua yang ada pada diri kita tujukan hanya kepada Allah dan karena Allah. Itulah puncak kebahagiaan dan ketentraman seseorang. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk, ini kebalikan, lawannya. Kalau kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Jadi kalau kita ini punya harapan, oh si fulan punya usaha, saya berharap sama si fulan biar saya dapat kerja dari dia, dapat rezeki. Jangan. Harapan kamu jangan diberikan kepada manusia. Keinginan kamu jangan digantungkan sama manusia. Nggak boleh itu. Karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan Allah. Begitu kak cinta, jangan mencintai fulannya, tapi cintailah fulan karena Allah, bukan karena zatnya. Berharap bukan karena si fulannya, tapi ini adalah sebab. Harapan saya hanya sama Allah. Kita saling tolong menolong saja. Apalagi berkaitan dengan masalah yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, minta keberkahan, minta ini, lebih parah lagi. Ya, jangan gantungkan hidup Anda terhadap manusia, tapi gantungkan hidup kita hanya sama Allah. Harapan, kecintaan kita kepada siapapun, jadikan kecintaan itu karena Allah. Kemudian, dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepadanya. Karena semua pasti pulang sama Allah. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir pada dua zat yang berbeda. Nggak mungkin. Masih nanti akhirat nanti pulangnya ke dua tempat? Enggak. Semuanya akan pulang kepada Ilaihil Muntaha, sama Allah pulangnya. Makanya jangan digantungkan sama Allah. Jangan mencintai orang karena zatnya, tapi cintailah karena Allah. Subhanallah. Dan beliau mengatakan, maka itulah siapa saja yang kecintaan, lihat, siapa saja yang kecintaan, keinginan, kehendak dan ketaatannya ditujukan kepada selain Allah, niscaya semua itu sia-sia dan lenyap begitu saja. Lihat ya jemaah, kecintaan, keinginan, kehendak, ketaatan ditujukan kepada selain Allah, sia-sia kamu mas, garemin laut kamu, ya, percuma aja, ya, miskin ditambah miskin nanti, ya, takut minta tolong sama penakut, miskin minta tolong sama miskin, ya, orang buta minta tolong dituntun sama orang buta. Ya luculah jemaah, sia-sia. Akan terjadi kegelisahan, kegalauan, penderitaan dalam kehidupannya. Subhanallah. Bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Ya, dia akan tinggalin.
Sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapan dan kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan. Kelezatan dari kitab Fawaidul Fawaid. Ya, silahkan nanti dimiliki bukunya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Melihat upaya Ustaz tadi, ilmu ini sangat tinggi Ustaz. Dan ini untuk filsafat Ustaz. Jadi apakah untuk belajar ini harus mempelajari yang lain, misalkan belajar Al-Quran juga, tapi karena ini kaitannya sangat tinggi. Mau penjelasan? Ya, Bapak bertanya, bahasan ini sangat tinggi sekali, bahkan berkaitan dengan filsafat, kata Bapak. Bagaimana cara mempelajarinya? Kita tidak menggunakan istilah-istilah yang bisa menjadikan kita ini keluar dari Al-Quran dan hadis. Ya. Istilah filsafat ini bukan istilah orang Islam. Kita yang ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni, tentu kita tidak akan kembali kepada filsafat. Karena itu dua hal yang berbeda. Yang ini putih dan yang itu adalah hitam. Ini wahyu, itu otak-atik manusia. Ya. Jadi ini apa? Ini adalah tauhid. Apa itu tauhid? Pak, tahu sapu lidi, Pak? Tahu sapu lidi, Pak? Isinya apa, Pak? Lidi. Terdiri dari berapa lidi, jemaah? Banyak. Ya kan? Lidi-lidi itu diikat menjadi satu dengan sebuah ikatan. Lalu lidi itu akhirnya sangat berguna dan sangat bermanfaat. Bagaimana kalau lidi-lidi itu bekerja sendiri masing-masing, jemaah? Bisa dipakai untuk membersihkan? Tidak. Begitulah sebuah ilustrasi namanya tauhid. Tauhid itu apa? Menjadikan elemen-elemen ini menjadi satu, dirangkai, menjadikan wahid. Tauhid ay ja'alahu wahidan, menjadikan semua itu satu. Apa itu? Semua kecintaan kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, ketaatan kita, kepatuhan kita, semuanya hanya ditujukan kepada Allah. Ikatkan semua itu dengan sebuah ikatan apa? Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang punya khazanah. Hanya Allah yang punya kunci kekuasaan, kebesaran, yang maha kaya di alam semesta, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, hanya Allah yang punya. Sehingga inilah iman yang menjadi pengikat, sehingga semua harapan, keinginan, kecintaan kita gantungkan hanya kepada Allah. Maka inilah yang lahir namanya sebuah kekuatan yang luar biasa, dan ini kebahagiaan. Ini namanya tauhid. Bagaimana kita mempelajarinya? Belajar tauhid dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan penjelasan dari para ulama salaf dulu. Ya. Belajar, terus belajar. Caranya duduk di majelis ta'lim untuk mempelajari tauhid yang bersumber dari Quran dan hadis yang sahih. Ya. Bukan duduk di rumah, bangun tidur, mimpi, terus jadi orang pinter, enggak. Terus dia bilang, saya nemu ilmu laduni. Para sahabat belajar, duduk sama Rasulullah SAW.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai ada orang yang mengetahui satu ayat saja dari Al-Quran, makna dan kandungannya yang tidak saya ketahui, saya akan samperin rumahnya walaupun dia di ujung sana. Para ulama mencari satu hadis bisa berbulan-bulan. Terus kita sekarang ingin duduk manis, lalu menjadi orang alim. Sama pula kita mau duduk manis, tiba-tiba ada makanan enak di depan. Tidak bisa jawab. Semua harus beroleh dengan apa? Al-ilm. Lihat para ulama tadi mengatakan, Ibnu Qayyim belajarnya siang malam, padahal beliau menguasai ilmu. Muridnya aja dalam dunia tafsir jadi rujukan. Kalau pengen belajar tafsir ya Ibnu Katsir. Sudah, padahal ini muridnya. Sebagian mendata karya Imam Ibnu Qayyim ya, sampai 65 judul kitab, antara yang tipis sampai yang berjilid-jilid. Saya cuma mikir, nulisnya kapan? Allahu Akbar. Nulis kapan jamaah? Antara buku yang tipis sampai buku yang berjilid. Zadul Ma'ad itu berapa jilid itu? 1 jamaah. 6 jilid kalau nggak salah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Apa itu? Tulisan beliau di saat pergi jalan. Jadi di tengah jalan sambil pergi di jalanan sambil nulis kitab. Pulang jadi kitab 1. Allah. Kita sambil di jalan apa? Baca WA sama media sosial. Dapat apa? Enggak dapat apa-apaan. Allah. Ya, yang lain. Oh iya. Ustaz, bagaimana cara mencintai seseorang itu karena Allah? Apakah hanya karena dengan menggugurkan kewajiban saja? Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat apa? Ikatan iman yang paling kuat. Apa itu? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi apa yang dimaksud cinta karena Allah? Saya mencintai si fulan karena apa? Hah? Nah, contoh yang enak gini. Kenapa Anda mau menikahi si fulan dan si fulana? Karena cantiknya. Boleh? Boleh. Tapi berapa lama kecantikan itu bertahan? Karena gantengnya. Berapa lama kegantengan itu bertahan? Karena hartanya berapa lama? Kedudukan berapa lama? Hah? Hilang semua. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din, pilihlah yang beragama. Ada batas waktu? Tidak ada. Jadi mencintai karena kekayaan sirna, bahkan binasa. Mencintai karena kecantikan sirna dan binasa. Bulan depan, tahun depan akan ada yang lebih cantik dari dia. Anda pilih dia, bulan depan, tahun depan ada lagi yang lebih cantik dari dia. Kenapa? Karena rumput tetangga akan senantiasa terlihat hijau di mata Anda. Kapan Anda puas? Tidak akan puas. Karena yang Anda lihat adalah hijaunya rumput. Tapi lihatlah, apa itu sisi yang lain? Cinta karena Allah, karena akhlaknya, karena dinnya, karena ketaatan dia kepada Allah, karena dia bertauhid, karena dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Saya cinta karena dia. Maaf, saya cinta karena Allah, karena dia
bertauhid karena dia menjalankan sunnah. Saya benci sama dia karena apa? Karena dia maksiat, karena dia syirik. Saya benci karena dia. Tapi bulan depan, tahun depan dia tobat. Berarti saya cinta dia karena apa? Karena dia sudah tobat dan kembali ke jalan Allah. Inilah yang kekal abadi jemaah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Antara teman yang satu dengan teman yang lain nanti di hari kiamat itu akan jadi musuh kecuali teman-teman yang bertakwa. Disebutkan dalam hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib bahwa dua orang teman yang saleh mencintai karena Allah, teman inilah yang bisa saling memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat nanti. Inilah cinta karena Allah. Makanya hadis 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat siapa? Seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Ini iman jemaah. Kemudian Ahsanallahu ilaikum. Mau tanya Ustaz, bolehkah merutinkan kunut witir setelah Ramadan? Ini masalah fiqhiyah. Sumbernya adalah hadis Hasan ibnu Ali, bahwa beliau mengatakan allamana Rasulullah SAW du'aan, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan aku doa, yaitu kunut yang dibaca setelah sholat witir. Jadi justru itu sunnahnya. Jadi memang disunnahkan berdasarkan hadis Hasan ibnu Ali, itu hadis sahih, bahwa kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca kunut pada sholat witir. Aslinya hadis itu pada sholat witir. Adapun kunut pada sholat subuh, nah itu yang diperselisihkan ke sahihannya oleh para ulama. Tapi kalau yang witir tidak, ini yang disahihkan oleh para ulama. Jadi bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi setiap hari kalau kita witir pun dianjurkan untuk kunut pada rakaat yang terakhir. Dan witir di hari-hari biasa bisa dilakukan sebelum tidur. Kalau takut malam nggak bisa bangun, bisa juga dilakukan di malam hari, dan itu yang paling afdal. Ya. Kemudian yang berikutnya, kesyirikan pada zaman sekarang lebih parah dari zaman dulu. Apa benar Ustadz? Iya. Kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Karena zaman dulu mereka masih mengakui siapa zat yang menciptakan dia, siapa yang mengatur mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, siapa yang memberikan nikmat kepada mereka, dan siapa yang memberikan kesehatan kepada mereka, dan siapa yang mengatur alam semesta ini. Mereka tahu, la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menentukan semuanya. Abdul Muttalib ketika ketika diberitahu oleh Abraha bahwa Abraha akan menyerang Makkah, apa jawaban Abdul Muttalib? Kalau onta-onta yang kamu rampas itu ada yang punya, saya yang punya, saya ambil yang punya saya. Tapi kalau Ka'bah ada yang punya, yaitu Allah. Allah yang jaga. Tahu jemaah, yang ngasih rezeki, kesehatan, keselamatan, itu Allah, mereka tahu. Tapi zaman sekarang gimana? Tidak jemaah. Mereka meyakini apa? Ada kekuatan lain yang bisa memberikan Anda rezeki. Anda gak cocok kerja di sini berdasarkan primbon.
Ada lagi yang percaya dengan zodiak. Ya. Bulan lahir Anda apa? Oh ini. Bulan lahirnya ini, tahunnya ini. Oh berarti zodiak Anda bulan ini adalah monyet. Artinya bulan ini Anda suka makan pisang dan suka manjat-manjat pohon. Berarti suka nyolong mangganya tetangga. Begitulah dia kok percaya nasibnya ditentukan selain dari Allah. Subhanallah. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka dulu kalau berada di tengah laut, ombak tinggi, doa mereka hanya sama Allah. Fa idza najjahum idahum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan oleh Allah dari ombak itu syirik lagi. Nah kalau sekarang susah syirik, seneng syirik, sedih syirik, bahagia syirik, sehat syirik, sakit pun syirik. Parah nih sekarang. Nas'alullah al-afiyah. Ada lagi yang bertanya? Ya, tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.